Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali di perkuliahan mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal antara saya dengan teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Tentu pertemuan awal akan banyak membahas dan membicarakan terkait dengan kontrak perkuliahan kita, diantaranya tentang sistem perkuliahan yang akan berlangsung selama 1 semester, kemudian materi-materi perkuliahan yang akan kita diskusikan secara bersama. Lalu nanti kita juga akan membicarakan terkait dengan tugas perkuliahan yang harus kita kerjakan, kita selesaikan secara bersama, sehingga mata kuliah ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai modal atau bekal kita semuanya sebagai bagian dari program studi ilmu pemerintahan. Teman-teman semuanya, mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, kemudian status mata kuliah, yakni mata kuliah bersyarat. Mata kuliah bersyarat itu adalah mata kuliah yang bisa ditempuh jika sebelumnya sudah lulus beberapa mata kuliah yang vital di program studi ilmu pemerintahan, diantaranya 1, pengantar ilmu pemerintahan, pengantar ilmu politik, kemudian mata kuliah yang lain yang tingkat relevansinya sangat erat dengan mata kuliah Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Karena itu tentu saya memahami bahwa teman-teman mahasiswa sudah cukup memahami dan mengerti apa sesungguhnya perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu. Karena semester sebelumnya teman-teman sudah banyak belajar terkait dengan misal tentang fungsi pemerintahan, tentang pelayanan publik, tentang public policy gitu ya. Yang semua topik itu sejatinya berkaitan dengan pembangunan gitu ya, berkaitan dengan bagaimana negara, pemerintah dan masyarakat itu bisa mewujudkan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan dalam konteks tata kelola pemerintahan. Karena itu pada konteks mata kuliah ini sifatnya lebih ingin mendalami, ingin memperkuat wawasan keilmuan kita semuanya, terutama teman-teman mahasiswa, apa sesungguhnya perencanaan pembangunan itu, apa hakikat, tujuan, dan visi dari perencanaan pembangunan suatu negara, dan termasuk dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah daerah hingga pada tingkat desa. Teman-teman semuanya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum, mata kuliah yang nanti teman-teman diarahkan pada praktek lapangan, yakni terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan itu disusun, bagaimana mekanisme, bagaimana standar, prosedur perencanaan pembangunan baik tingkat nasional, daerah maupun desa. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, tentu teman-teman akan mendapatkan banyak wawasan pengetahuan ya, terkait dengan keterampilan perencanaan pembangunan. Meskipun mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, bukan dalam arti teman-teman masuk perkuliahan langsung praktikum gitu ya. Tetapi ada satu tahapan yang jauh lebih penting sebelum praktikum, yakni kita dituntut
untuk belajar menguasai, mendalami konsep-konsep perencanaan pembangunan yang dimulai dari teori-teori perencanaan pembangunan, pendekatan perencanaan pembangunan, model, mekanisme, standar, prosedur perencanaan pembangunan, terutama pada konteks perencanaan pembangunan di negara kita, yakni pada tingkat nasional, daerah, dan hingga pada tingkat desa. Konsep-konsep itu perlu kita kuasai, perlu kita pahami, sehingga pada saat kita praktikum itu kita jauh lebih mudah bagaimana kita menyusun perencanaan pembangunan, bagaimana kita memahami standar operasional, standar prosedural dari perencanaan pembangunan, yang pada akhirnya teman-teman ketika praktikum bisa menghasilkan karya yang bisa dijadikan sebagai bagian dari produk teman-teman semuanya dari mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu teman-teman, 4 pertemuan ke depan, 4 pertemuan sebelum praktikum, kita akan banyak membicarakan terkait dengan konsep-konsep yang saya sampaikan tadi. Kemudian teman-teman, untuk mata kuliah ini saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah yang akan mendampingi teman-teman semuanya selama 1 semester ke depan. Termasuk juga akan mendampingi teman-teman ketika teman-teman praktikum, gitu ya. Tentu saya akan berkoordinasi, bekerja sama dengan teman-teman di Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu mempunyai keunggulan khusus, ya, yakni mata kuliah ini bersifat terapan, gitu. Bersifat terapan, artinya materi yang kita pahami, yang kita pelajari di mata kuliah ini itu lebih banyak membicarakan terkait dengan praktik pemerintahan, terutama berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan. Jadi kita lebih banyak membicarakan terkait dengan praktik pemerintahan, praktik pembangunan yang itu sifatnya adalah terapan, gitu ya. Nah, karena mata kuliah ini adalah sifatnya terapan, tentu ini akan menjadi modal besar bagi teman-teman semuanya sebagai mahasiswa ketika nanti sudah terjun di lapangan, gitu. Atau ketika teman-teman nanti didorong untuk kerja lapang atau magang riset di beberapa lembaga pemerintahan, gitu ya. Kalau teman-teman sudah menguasai konsep, menguasai praktik dari perencanaan pembangunan itu, lalu nanti teman-teman ada di lapangan, ada di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk desa, itu nanti langsung bisa menerapkan ilmu ini, gitu ya. Misal bagaimana menyusun perencanaan pembangunan, kalau di masing-masing OPD itu kita kenal ada Renstra, rencana strategis organisasi perangkat daerah, gitu ya. Nah, selain itu ada Renja, rencana kerja OPD, organisasi perangkat daerah, gitu. Nah, dengan memahami perencanaan pembangunan, maka teman-teman bisa menyusun itu semuanya yang dibutuhkan oleh teman-teman birokrasi, gitu ya. Yang karena setiap tahun atau minimal 5 tahun sekali pemerintah itu pasti menyusun dokumen perencanaan pembangunan, gitu ya. Dan itu membutuhkan tenaga profesional. Nah, diantaranya adalah teman-teman sarjana ilmu pemerintahan atau teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan yang memang menguasai di bidang ini. Jadi nanti di lapangan teman-teman bisa menerapkan ini semuanya, dan itu menjadi daya tawar tersendiri bagi teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan. Nah,
Inilah yang kemudian saya menganggap bahwa mata kuliah ini memang mempunyai keunggulan pada aspek praktik pemerintahan yang berkaitan dengan praktik perencanaan pembangunan itu. Tentu dalam konteks ini membutuhkan kemampuan ya, keseriusan dari teman-teman semuanya untuk belajar sungguh-sungguh, belajar dengan baik, mulai dari membaca banyak referensi yang terkait dengan perencanaan pembangunan, kemudian banyak berdiskusi dengan saya sebagai dosen teman-teman semuanya, juga sering berdiskusi dengan teman-teman di laboratorium ilmu pemerintahan, karena memang teman-teman di laboratorium sudah mempunyai banyak referensi yang terkait dengan topik perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan melalui proses yang membutuhkan kerja keras tadi, tentu nanti teman-teman akan mendapatkan keunggulan dari mata kuliah yang saya sebutkan tadi, yakni kemampuan praktik yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Sebaliknya, kalau teman-teman tidak mempunyai visi yang kuat, tidak mempunyai semangat tinggi untuk belajar yang sungguh-sungguh terkait dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya teman-teman malas membaca buku, malas berdiskusi, malas membaca regulasi yang terkait dengan perencanaan, maka dengan jelas teman-teman tidak akan mendapatkan apapun dari proses perkuliahan ini, termasuk tidak akan mendapatkan keunggulan dari mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tadi saya sampaikan. Gitu. Jadi poin pentingnya adalah tergantung dari kemauan kita masing-masing. Tentu saya sebagai dosen teman-teman semuanya akan berupaya semaksimal mungkin mendampingi teman-teman mahasiswa selama perkuliahan ini dengan baik. Ya, di antaranya saya akan menyiapkan banyak materi perkuliahan sesuai dengan RPS, rencana perkuliahan semester, yang memang sudah disusun sebelumnya, sudah ditetapkan oleh program studi ilmu pemerintahan, dan tentu dalam konteks ini saya akan menyiapkan referensi yang bersumber dari berbagai macam sumber, diantaranya buku, jurnal, proseding, termasuk regulasi pemerintah yang berkaitan langsung atau yang mengatur tentang perencanaan pembangunan khususnya di Indonesia, gitu. Mulai dari perencanaan nasional, daerah, hingga pada tingkat desa. Teman-teman semuanya, itu merupakan profil mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya saya akan coba menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah. Penjelasan saya di awal tadi sebenarnya sudah mengcover ya, sudah menggambarkan deskripsi mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi saya sekarang coba lebih spesifik lagi, lebih menekankan lagi sesungguhnya materi mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ini dalam rangka pertama memperkuat dan memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa tentang hakikat, visi dan tujuan perencanaan pembangunan negara. Gitu. Tentu di dalamnya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa. Juga akan memperkuat wawasan pengetahuan teman-teman semuanya terkait dengan konsep, model, pendekatan perencanaan pembangunan, kemudian visi dan tujuan perencanaan pembangunan, mekanisme perencanaan pembangunan, dan hingga pada membahas dinamika proses perencanaan pembangunan.
baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan desa. Dengan fokus atau deskripsi yang saya sampaikan ini, maka teman-teman bisa memahaminya bahwa teman-teman akan didampingi secara baik hingga teman-teman bisa memahami tentang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Yang tadi diawali dengan mendiskusikan visi, hakikat, tujuan, konsep, pendekatan, dan seterusnya, yang itu akan menjadi hal penting bagi teman-teman mahasiswa untuk menguasai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, teman-teman semuanya, tujuan pembelajaran umum mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya yang pertama adalah untuk memberikan penguasaan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir mahasiswa mengenai konsep sistem perencanaan dan pemberdayaan masyarakat beserta dinamika, tantangan, dan peluangnya. Jadi poin pertama ini teman-teman selain memahami konsep juga perlu memahami seperti apa dinamika perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu. Dinamika itu tentu berkaitan dengan praktik di lapangan, bagaimana prosesnya, bagaimana interaksi antara aktor yang terlibat di dalamnya, bagaimana hasil dari perencanaan itu, termasuk membicarakan kemungkinan perencanaan itu berdampak terhadap pembangunan negara, daerah, dan desa, yang itu pada akhirnya teman-teman bisa memahami secara komprehensif. Selain memahami konsep, juga memahami permasalahan yang terjadi di lapangan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan penguasaan praktik perencanaan pembangunan, perumusan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oke, tujuan pembelajaran umum yang kedua dari mata kuliah ini yaitu untuk memberikan penguasaan praktik perencanaan pembangunan, perumusan program dan kegiatan pembangunan, termasuk juga membicarakan terkait dengan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Yang poin kedua ini tentu kita sudah mengarah pada keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Gitu ya. Nanti akan lebih banyak membicarakan seperti apa perencanaan pembangunan yang di dalamnya berkaitan dengan pemberdayaan atau berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, untuk memberikan penguasaan mahasiswa terhadap regulasi sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa yang meliputi regulasi tahapan perencanaan, perumusan, dan penetapan program pembangunan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, poin ketiga ini teman-teman mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik seperti apa regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat daerah dan desa. Yang terakhir, untuk memberikan pengalaman praktek, penyusunan visi misi, tujuan, isu-isu strategis, target capaian, program dan kegiatan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Jadi teman-teman untuk poin yang terakhir ini, teman-teman akan didorong, akan diarahkan untuk mendapatkan pengalaman penyusunan visi misi
yang kemudian diturunkan pada isu strategis yang berkaitan dengan program kegiatan hingga menjadi suatu dokumen perencanaan pembangunan, entah itu adalah perencanaan pembangunan nasional atau perencanaan pembangunan daerah dan desa. Tentu nanti teman-teman semuanya tidak mungkin masing-masing mahasiswa itu harus memahami secara keseluruhan mulai dari nasional hingga pada tingkat desa, itu tidak mungkin gitu ya, karena perencanaan pembangunan nasional, daerah dan desa itu sangat-sangat panjang prosesnya dan dokumennya juga cukup banyak dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Karena itu teman-teman nanti akan diarahkan ya masing-masing mahasiswa misal hanya memahami satu dokumen perencanaan pembangunan di tingkat daerah, itu pun juga harus dispesifikan pada satu dokumen. Tidak semua dokumen pembangunan daerah juga dikuasai gitu ya, atau disusun dalam waktu yang singkat, yakni selama 1 semester, tidak mungkin juga gitu ya. Karena itu nanti difokuskan pada satu dokumen, misalnya menyusun Renstra gitu, rencana strategis OPD, dan itu satu OPD gitu ya untuk satu mahasiswa gitu. Karena untuk Renstra pun itu cukup tebal gitu ya dan terdiri dari beberapa bab yang itu biasanya teman-teman pemerintah daerah itu melibatkan pihak ketiga untuk menyusun renstranya gitu ya. Nah, karena dokumen renstra itu memang dokumen yang strategis dan membutuhkan pihak profesional gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa nanti itu setidaknya memahami satu dokumen, kemudian memahami prosesnya, memahami penyusunannya, lalu menghasilkan satu dokumen yang itu bisa dijadikan sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya ada tujuan pembelajaran khusus. Nah, ini tentu tujuan pembelajaran khusus ini tidak tidak terlepas dari tujuan pembelajaran umum yang saya sampaikan tadi. Hanya saja ini lebih dikhususkan, lebih spesifik gitu ya. Dan ini teman-teman tidak perlu saya jelaskan kembali, maksudnya tidak perlu saya jelaskan secara detail gitu ya, karena secara umum tadi saya sudah sampaikan. Yang jelas apa yang saya sampaikan di tujuan pembelajaran umum itu, itulah yang akan nanti berkaitan dengan tujuan pembelajaran khusus. Ini nanti teman-teman bisa membaca lebih jauh, yang slide ini saya akan siapkan di platform kita, yakni di Ilmu UMM-IC ID. Selanjutnya pertemuan perkuliahan, tentu pertemuan pertama yakni pertemuan kita hari ini, yakni berkaitan dengan kontrak perkuliahan, ada deskripsi perkuliahan dan seterusnya. Nanti saya sampaikan beberapa poin penting yang itu perlu kita sepakati bersama di pertemuan awal ini. Selanjutnya pertemuan kedua yakni berkaitan dengan teori dan hakikat perencanaan pembangunan, kemudian ada pendekatan perencanaan pembangunan, model perencanaan pembangunan, dan pertemuan kedua ini teman-teman lebih banyak membicarakan tentang teori dan konsep perencanaan pembangunan, karena teori dan konsep itu merupakan jendela kita semuanya untuk memahami lebih jauh suatu topik, yakni perencanaan pembangunan. Jadi kalau kita diawali dengan memahami konsep atau teori, maka tahapan selanjutnya itu teman-teman akan mudah memahami yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, termasuk juga pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, kalau teman-teman tidak memahami konsep atau teori, ya maka teman-teman akan kesulitan untuk menjelaskan apa itu sebenarnya perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga akan kesulitan menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan kegiatan program pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi kita ini adalah mahasiswa
Dan mahasiswa itu ya wajib menguasai teori atau setidaknya konsep yang berkaitan dengan suatu topik. Nah, kalau di mata kuliah ini berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Itulah pentingnya pertemuan kedua ini kita membahas konsep dan teori perencanaan pembangunan. Yang ketiga, teman-teman, pertemuan ketiga nanti kita coba mendiskusikan politik kebijakan perencanaan pembangunan. Nah, ini topik yang cukup menarik ya bagi kita semuanya, karena sejak semester 1 hingga sekarang ini kita selalu disuguhkan dengan materi-materi tentang politik gitu ya. Dan mahasiswa ilmu pemerintahan itu kebanyakan itu senang sekali kalau bicara tentang politik gitu ya. Nah, dalam perkuliahan ini kita juga masih dan pasti berkaitan dengan topik politik. Nah, di antaranya adalah politik kebijakan perencanaan pembangunan. Nah, ini menarik nanti. Kita akan banyak membicarakan terkait dengan bagaimana peran aktor, relasi aktor, kemudian keterlibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan hingga menghasilkan program kegiatan itu. Dan dalam proses-proses itu berkaitan dengan proses politik. Nanti kita diskusikan lebih jauh pada pertemuan ketiga. Pertemuan keempat itu perencanaan strategis pembangunan. Ada proses perencanaan yang di dalamnya berkaitan dengan konsep perencanaan strategis pembangunan. Topik ini juga saya anggap topik yang penting dipahami oleh kita semuanya, karena nanti akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana pemerintah, bagaimana stakeholder yang terkait itu bisa merumuskan program kegiatan yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah hingga jangka pendek, yang itu berdampak langsung pada percepatan pembangunan suatu negara, suatu daerah dan desa gitu. Perencanaan pembangunan itu teman-teman semuanya kalau tidak diawali dengan langkah-langkah strategis, tidak diawali dengan gagasan, ide dan visi yang jelas, maka besar kemungkinan program dan kegiatan itu tidak akan berdampak baik terhadap negara, terhadap pembangunan. Nah, karena itu banyak para ilmuwan yang ahli di bidang perencanaan pembangunan itu, salah satu konsep yang harus dikuasai oleh siapapun yang berminat dalam kajian perencanaan pembangunan itu adalah yakni konsep perencanaan strategis gitu. Perencanaan strategis. Tentu perencanaan strategis itu ada banyak varian-variannya yang perlu kita pelajari bersama, dan itu berbeda dari konsep umumnya yakni perencanaan pembangunan yang sifatnya itu sangat makro, namun dalam konteks perencanaan strategis itu lebih pada langkah-langkah yang strategis hingga menghasilkan suatu program yang benar-benar berdampak pada pembangunan negara. Kemudian pertemuan ke berapa? 5 terkait dengan desain, ya, desain perencanaan pembangunan, kemudian tahapan kegiatan perencanaan pembangunan, yang ini juga sudah mulai, pertemuan ini sudah mulai masuk pada hal-hal yang bersifat praktik gitu ya, tentang terapan perencanaan pembangunan. Dan pertemuan selanjutnya itu ada banyak yang nanti perlu kita diskusikan bersama. Ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 itu sudah masuk pada perencanaan pembangunan daerah, yang nanti pertemuan ke-7 sudah masuk pada regulasi perencanaan pembangunan nasional, daerah dan desa, hingga seterusnya ini.
Di pertemuan ke-9 itu ada ujian tengah semester. Nah, ini teman-teman ujian tengah semesternya itu sifatnya ujian tulis dan pengumpulan tugas review paper. Nah, tugasnya nanti saya akan sampaikan pada teman-teman semuanya yang itu bersifat wajib dikerjakan gitu ya, dikumpulkan gitu. Seterusnya saya percepat teman-teman semuanya. Nah, ini UTS juga ujian tulis dan pengumpulan tugas paper. Nah, ada tugas paper. Kalau tugas UTS-nya itu adalah review paper. Nah, kalau UAS itu menulis paper. Paper yang sudah disusun itu dikumpulkan pada saat UAS, ujian akhir semester. Metode pengajaran ya seperti biasa dan seperti pada umumnya ya, yakni kita menerapkan student center learning ya, SCL gitu. Yang dalam konteks ini mahasiswa berperan aktif menyampaikan materi yang berkaitan dengan pokok pembahasan perkuliahan. Jadi dengan penjelasan saya tadi bahwa setiap pertemuan perkuliahan itu membahas pokok-pokok pembahasan yang harapannya teman-teman bisa mempelajari itu sebelum perkuliahan berlangsung gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah membaca, kemudian sudah berdiskusi dengan siapapun yang terkait dengan pokok pembahasan sebelum perkuliahan berlangsung, maka ketika perkuliahan berlangsung itu teman-teman sudah bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan materi perkuliahan yang itu bisa didiskusikan dengan saya sebagai dosen Anda dan teman-teman Anda di kelas gitu ya. Nah, yang pada akhirnya teman-teman sangat-sangat aktif dalam proses pembelajaran itu dan itu adalah bagian dari metode pengajaran SCL. Yang kedua, mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan diskusi selama perkuliahan berlangsung. Nah, kegiatan diskusi itu tentu akan menarik di kelas nanti atau di Zoom seperti ini. Tetapi itu sangat bergantung pada kesiapan mahasiswa teman-teman. Yang seperti saya sampaikan tadi, kesiapannya gitu, kesiapan terkait dengan menyiapkan materi, membaca referensi, membaca data-data yang terkait dengan pembangunan misalnya gitu ya, membaca permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses kegiatan perencanaan pembangunan, atau melihat atau memahami data-data terkait dengan pembangunan di negara kita. Dengan persiapan yang seperti itu, maka secara tidak langsung teman-teman akan terdorong untuk terlibat dalam kegiatan diskusi gitu ya, akan aktif dalam proses diskusi itu. Sebaliknya kalau teman-teman tidak ada kesiapan yang matang, tidak pernah membaca, tidak pernah melihat data, tidak pernah berdiskusi, itu akan kesulitan bagi teman-teman untuk berdiskusi di kelas selama perkuliahan berlangsung. Teman-teman cenderung pasif. Padahal dalam proses pengajaran ini kita menerapkan SCL itu, dan SCL membutuhkan peran aktif teman-teman untuk terus berdiskusi selama perkuliahan berlangsung. Yang ketiga, mahasiswa mempunyai kesempatan itu untuk mengeksplorasikan isu-isu yang berkaitan dengan pokok pembahasan perkuliahan. Jadi benar-benar dalam konteks ini mahasiswa diminta ya, didorong ya, bahkan tanda kutip ya dipaksa untuk mengeksplorasikan gagasan ide-idenya gitu ya, yang tentu berkaitan dengan pokok pembahasan perkuliahan. Tidak boleh juga bicara hal-hal lain yang itu tidak ada relevansinya dengan materi perkuliahan. Gitu. Yang selanjutnya mahasiswa berdiskusi dan berdialog secara kelompok. Ya, ini. Jadi dalam berdiskusi di kelas maupun di luar kelas, teman-teman diupayakan untuk membentuk kelompok-kelompok diskusi, sehingga dalam proses diskusi itu ada dinamika yang muncul di situ, sehingga pada akhirnya akan muncul gagasan, ide-ide yang berkaitan dengan pokok pembahasan perkuliahan gitu.
Kemudian mahasiswa membuat atau menyelenggarakan riset secara kolaboratif. Nah, ini. Di era sekarang ini terkait dengan apa namanya itu kurikulum mahasiswa Merdeka Belajar itu diupayakan mahasiswa harus menghasilkan output gitu, dari perkuliahan, dari proses perkuliahan itu. Salah satu outputnya adalah mahasiswa menghasilkan setidaknya laporan riset yang berkaitan dengan isu-isu materi perkuliahan kita. Gitu. Akan lebih bagus lagi teman-teman mahasiswa dalam proses riset itu menghasilkan satu karya ilmiah yang terpublikasikan pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, dalam proses riset dan publikasi itu teman-teman tidak mungkin teman-teman semuanya kerja secara individu gitu ya, tapi harus bekerja secara kolaboratif, yakni melibatkan teman-teman mahasiswa yang lainnya, melibatkan bahkan melibatkan pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu riset teman-teman semuanya. Tentu dalam konteks ini saya sebagai dosen Anda akan memberikan pendampingan yang intensif sehingga teman-teman dalam proses riset dan publikasi nanti itu mudah dikerjakan, yang itu menghasilkan luaran yang jelas, luaran yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya tugas perkuliahan teman-teman semuanya. Jadi mahasiswa tanpa tugas itu belum dikatakan mahasiswa gitu ya. Jadi semua mahasiswa dan semua mata kuliah itu pasti ada tugas gitu. Jadi teman-teman jangan mengeluhkan kenapa sih harus ada tugas gitu ya. Itu pertanyaan tidak penting menurut saya gitu ya. Karena sesungguhnya kita ini adalah mahasiswa dan mahasiswa itu hakikatnya adalah proses belajar. Nah, proses belajar itu salah satunya harus ada tugas. Dengan tugas itu teman-teman akan terpacu untuk terus belajar gitu ya. Nah, tugas mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah membuat atau mereview paper gitu ya, tentang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mereview 10 paper gitu ya. 10 paper ini yang harapannya dari hasil review itu menghasilkan satu literatur review yang bagus gitu ya. Satu literatur review yang bagus yang nanti bisa digunakan baik untuk skripsi Anda maupun nanti digunakan untuk penyusunan paper yang akan berkaitan dengan tugas selanjutnya yang nanti saya sampaikan, yakni menyusun paper gitu. Selanjutnya format review dan paper yang akan direview akan saya siapkan, akan saya share di platform kita yakni Ilmu UMM IC-ID. Setiap pertemuan perkuliahan mahasiswa diwajibkan untuk mengirimkan soft copy progress review gitu ya. Jadi setiap perkuliahan itu harus ada progress dari teman-teman semuanya terkait dengan tugas review paper ini. Hasil review dikumpulkan pada saat UTS. Tugas selanjutnya adalah setiap mahasiswa diwajibkan menyusun satu paper gitu. Satu paper. Nah, kalau teman-teman itu serius mengerjakan tugas pertama tadi yakni review paper, maka sebenarnya teman-teman sudah menyicil tugas yang kedua, yakni sudah menyusun literatur review, di mana literatur review itu adalah bagian dari, maksudnya itu subtopik dari struktur paper secara keseluruhan gitu. Jadi di paper itu strukturnya ada judul, ada abstrak, ada intro, ada literatur review. Nah, literatur review itu kan bisa diambil dari tugas yang pertama, jika tugas yang pertama itu maksimal. Nah, tema, judul, dan format paper ditentukan oleh dosen yang akan saya share pada Ilmu UMM IC-ID. Karena itu teman-teman harus proaktif untuk mengakses ilmu
masuk di ilmu mata kuliah ini, kemudian cari informasi di situ, lihat tugasnya, download file-file yang terkait, yang itu bisa dijadikan sebagai acuan dalam mengerjakan tugas. Sistem penilaian mata kuliah ini teman-teman semuanya, yang pertama kehadiran. Ini 30%, sangat tinggi di antara yang di antara yang lain. Kehadiran kenapa tinggi? Presentasinya karena menurut saya kehadiran itu penting gitu ya. Kehadiran penting, setidaknya kehadiran teman-teman dalam perkuliahan itu menunjukkan ada niat baik teman-teman untuk terus berusaha meningkatkan dan memperluas wawasan keilmuan yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut gitu. Karena itu saya menghargai kehadiran itu jauh lebih tinggi dibandingkan variabel yang lain. Kemudian tugas review paper, ya, ini 15%, tugas penulisan paper 15%, keaktifan di kelas itu 10%, UTS 15%, UAS 15%. Jadi sistem penilaian ini teman-teman sudah menjadi sistem yang perlu kita sepakati bersama, tidak perlu kita mempermasalahkan ya, mempertanyakan atau menawarkan konsep-konsep yang lain gitu ya. Misalnya teman-teman, kenapa Pak kehadiran 30%, kenapa enggak 5% gitu ya. Itu. Jadi kalau seperti itu agak kesulitan ya bagi saya untuk memaksimalkan waktu selama 1 semester ini supaya perkuliahan ini benar-benar berlangsung dengan baik gitu. Kalau 5% kehadiran, wah pasti banyak yang nggak hadir itu. Paling yang hadir itu hanya 5 orang gitu ya. Karena teman-teman berpikir nanti kan bisa dimaksimalkan pada variabel yang lain. Yang itu setidaknya kan bisa lulus nilai B atau B+ gitu ya. Jadi bobot yang seperti itu perlu kita hindari gitu ya. Selanjutnya referensi teman-teman, saya sudah menyiapkan banyak referensi terutama buku-buku yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Saya sebagian sudah saya upload ya referensi itu ke Elmu. Silakan teman-teman bisa akses di sana, download di sana, dan masih banyak sebagian dari referensi yang sudah saya download dari beberapa sumber, tapi belum saya masukkan ke Elmu karena kapasitasnya sangat besar gitu ya, perlu ada proses kompres file, baru kemudian di upload di Elmu gitu ya. Ada beberapa file yang memang belum masuk, yang harus saya kompres. Baik teman-teman, demikian kontrak perkuliahan kita yang pada yang terpenting dalam pertemuan awal ini, teman-teman bisa memahami arah mata kuliah ini seperti apa selama 1 semester ke depan. Penjelasan saya di awal tadi terkait dengan deskripsi umum mata kuliah, tujuan umum pembelajaran, lalu saya diskusikan terkait dengan topik-topik pembahasan pada masing-masing pertemuan itu seperti apa. Itu setidaknya teman-teman bisa memahami arah pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama 1 semester ke depan. Dengan memahami arah pembelajaran itu, harapan saya teman-teman sudah mulai mempersiapkan diri untuk terus belajar, untuk terus membaca banyak referensi, banyak berdiskusi dengan siapapun yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga saya berharap teman-teman harus proaktif mencari atau menelusuri regulasi pemerintah kita yang mengatur tentang perencanaan pembangunan nasional, daerah, dan desa. Gitu ya. Karena memahami regulasi itu sangat penting bagi kita, karena di lapangan nanti itu teman-teman semuanya lebih banyak bicara tentang regulasi. Banyak bicara tentang regulasi,
Nah, kalau teman-teman sudah memahami regulasi dan teman-teman bisa menyampaikan regulasi itu pada siapapun, maka itu akan jauh lebih bagus, yang artinya teman-teman mendapatkan output yang bagus dari perkuliahan ini, dari perkuliahan mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silakan teman-teman nanti bisa akses PPT materi perkuliahan saya, akses referensi perkuliahan mata kuliah ini di Ilmu UMM ICID, khususnya di mata kuliah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.